Shalom saudara-saudara. Terima kasih kalau Bapak Ibu boleh meluangkan waktu untuk kita bisa sama-sama belajar tentang apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk sebuah perikop yang baru saudara-saudara dari kitab Yesaya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana peran dari seorang nabi, yaitu orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang ditugasi oleh Tuhan untuk membawa berita dan pesan Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada pada masa itu. Nah, hari ini kita coba merenungkannya dan kita coba untuk melihat apa aplikasinya di dalam kehidupan kita di masa sekarang ini. Untuk itu, sebelum kita mau belajar lebih lagi, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami bawa hati kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tak pernah
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Ya la 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 bashanda, ya la 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 mo, ya la 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 bashanda, ya la 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 bar, ya la 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 mo, ya la la bashanda, ya la bashanda. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya la basu, kita la basu, Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Ketika kami mungkin Tuhan mulai capek, mulai lelah di dalam menjalankan kehidupan kami, Kau ada menerangi kami, memberi kami kekuatan, meneguhkan lutut-lutut kami yang sudah mulai goyah ya Bapa. Hari ini kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami boleh mengadukan segala sesuatu di hadapan Tuhan, dan kami mau melihat
bagaimana pembelaan Tuhan pasti Tuhan nyatakan buat setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Ajari kami lebih lagi ya Tuhan, untuk kami bisa ya Tuhan mencerna segala sesuatu yang Kau firmankan, untuk dapat kami pakai sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Roh Kudus, Engkau yang menaungi hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah hal yang baru gitu ya. Jadi di sini sebenarnya menceritakan hal yang pernah disampaikan di dalam kitab Raja-Raja ataupun Tawarikh gitu. Kejadian ini sudah pernah dinyatakan di dalam 2 kitab ini. Tetapi hari ini kita akan bahas kembali menurut versinya Yesaya, di mana Yesaya ini adalah nabi yang hidup pada masa itu. Dia sebagai penyambung lidah Allah untuk bangsa Israel yang ada di zaman itu. Ini akan menceritakan 2 raja, yaitu Raja Hizkia sebagai raja dari bangsa Yehuda, kemudian Raja Asyur, yaitu Sanherib yang waktu itu memerintah di dalam kerajaan Asyur. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Yerusalem itu dikepung oleh Sanherib, oleh raja bangsa Asyur. Sehingga apa yang akan kita lihat ini bisa kita terjemahkan, bisa kita mengerti tentang bagaimana Tuhan berperkara melalui keadaan pada masa itu. Nah, saudara-saudara, Raja Hizkia ini adalah raja yang menggantikan ayahnya. Ayahnya itu Raja Ahaz, di mana Raja Ahaz ini tidak hidup benar. Tetapi anaknya Raja Hizkia ini berusaha untuk merombak segala sesuatu dan dia kembali menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi ketika dia memerintah, ada banyak hal yang diubah. Ada banyak hal yang dikembalikan pada tempat yang semula. Salah satunya adalah bagaimana Raja Hizkia ini mengajak bangsanya kembali untuk beribadah kepada Allah. Dia juga melakukan banyak restrukturing di dalam kerajaannya, terutama di Yerusalem. Antara lain bagaimana dia berusaha untuk membangun saluran air yang ada di bawah tanah. Kemudian dia mengokohkan beberapa bangunan-bangunan fisik. Dan selain itu dia juga membangun perekonomian pada masa itu. Lalu apa peran Nabi Yesaya ketika pada masa pemerintahan Raja Hizkia? Nabi Yesaya ini adalah seorang utusan Allah yang Allah pakai untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan pada zaman Hizkia. Nah, kita baca di dalam ayat yang pertama. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, jadi waktu itu tahun pemerintahan yang ke-14, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda, lalu merebutnya. Nah, peristiwa ini terjadi di tahun ke-14 waktu Raja Hizkia memerintah. Di mana waktu itu saudara-saudara, kerajaan Yehuda ini sudah gak berdaya atas serangan bangsa Asyur. Karena waktu itu bangsa Asyur adalah bangsa yang besar. Dan di sini Nabi Yesaya tampil sebagai orang yang memperingatkan raja pada waktu itu untuk tetap bersandar pada Allah. Kalau kita lihat ayah dari Hizkia, Raja Ahaz, tidak mendengar peringatan, tidak mendengar teguran dari hamba-hamba Tuhan pada masa itu. Tetapi Raja Hizkia ini mau, saudara-saudara, untuk mendengar apa yang disampaikan Tuhan melalui perantaraan nabi-nabi. Dan di situ Yesaya juga mengingatkan, jangan mencari pertolongan dari bangsa lain. Tetapi percayakan hidupmu, bangsamu, hanya pada Tuhan. Nah, hal ini sebenarnya pernah disampaikan kepada ayah Hizkia, tapi dia nggak mau mendengar. Di mana waktu itu Raja Ahaz hanya sambil lalu mendengar peringatan Nabi Yesaya. Tapi saat ini Raja Hizkia anaknya mau menerima nasihat dari hamba Tuhan tersebut. Kemudian di ayat yang kedua dikatakan, Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam
atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Kota Lakis itu merupakan sebuah kota benteng utama yang letaknya itu berbatasan dengan tanah orang Filistin. Jadi letaknya itu sangat strategis, saudara-saudara, kota Lakis ini. Dan di sana Sanherib, raja bangsa Asyur, mengutus utusannya untuk merayu Raja Hizkia supaya dia bisa menyerah tanpa syarat. Nah, kalau kita lihat kenapa dia mengutus juru minuman. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara dari beberapa terjemahan tentang arti kata juru minuman agung yang diutus oleh raja. Kalau di dalam terjemahan lain itu disebut sebagai seorang panglima perang. Ya, kalau mungkin saudara-saudara bingung, kok yang diutus adalah juru minuman. Tapi dalam terjemahan lain ada disebut bahwa yang diutus ini dalam versi bahasa lain adalah seorang panglima perang. Di mana tempat yang ditentukan untuk mereka bertemu ini dikatakan dekat saluran kolam atas, jalan raya padang tukang penatu. Di tempat yang sama ini, kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-7, Nabi Yesaya juga pernah berhadapan dengan Raja Ahaz. Nama tempatnya juga sama, dekat saluran kolam atas. Nampaknya tempat ini merupakan sebuah tempat strategis yang digunakan oleh para raja untuk bertemu. Kita baca di ayat selanjutnya yang ketiga. Keluarlah mendapatkan dia, Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Jadi Raja Hizkia mengirim juga 3 utusan untuk menemui utusan dari Raja Asyur. Di ayat yang keempat, saudara-saudara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, yaitu Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kepercayaan kepada Tuhan. Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Dia berusaha melecehkan, saudara-saudara. Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu. Allah yang mereka sembah, Allah yang Raja Hizkia sembah dikatakan sebagai tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini. Orang yang diutus Sanherib ini nampaknya sangat sombong, sehingga dia seolah-olah mengejek kepercayaan Raja Hizkia dan orang Israel pada masa itu. Mereka mengolok-olok Allah orang Israel. Ucapan bibir yang dimaksud adalah bagaimana Raja Hizkia itu menuruti nasihat dari para nabi. Peringatan-peringatan nabi utusan Tuhan. Bahkan sekutu dari Raja Hizkia pun diremehkan, yaitu bangsa Mesir. Mereka dikatakan, apakah mereka bisa menolong Hizkia untuk memberontak? Nah, waktu itu dikatakan sebagai tongkat bambu yang patah terkulai. Begitu mereka itu merendahkan panutan atau orang yang diandalkan oleh Hizkia pada masa itu. Dan kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan, dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan, Allah kami. Bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Orang ini tahu tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada masa itu, bagaimana dia ingin memulihkan kepercayaan bangsanya kepada Allah yang seharusnya mereka sembah. Nah, di situ utusan dari Sanherib ini melecehkan sikap Hizkia yang berusaha mengembalikan kepercayaannya. Bahwa apa yang dilakukan itu menyakitkan hati Raja Asyur. Karena apa? Mereka menanamkan pada bangsa Israel waktu itu, Raja Asyur, bagaimana mereka harus percaya kepada Allah-Allah mereka. Di mana ada bukit-bukit pengorbanan, mesbah-mesbah yang dipengaruhi
dengan kebudayaan Asyur pada saat mereka menjajah bangsa tersebut. Di ayat yang ke-9, maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Wah, saudara-saudara, ini utusan dari Sanherib ini menyombongkan dirinya. Dia menantang akan memberikan 2.000 ekor sebagai sindiran tentang keadaan bangsa Israel waktu itu. Dianggap bahwa yang dilakukan Hizkia itu adalah meminta pertolongan pada bangsa Mesir, itu tidak akan bisa mengimbangi kekuatan dari bangsa Asyur. Bahkan di ayat yang selanjutnya, ucapan dikeluarkan dengan meremehkan seorang perwira yang paling kecil saja tidak akan mampu dipukul mundur oleh Raja Hizkia. Dan mulai menghujat, dia mengatakan bahwa Allah Israel itu gak akan sanggup melawan kekuatan bangsa Asyur pada waktu itu. Perhatikan di ayat selanjutnya, saudara-saudara. Lalu berkatalah Elyakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat-rakyat yang ada di atas tembok sana. Tetapi mereka berusaha nego ya saudara-saudara. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Saudara-saudara perhatikan, yang ada di sini semua kata-kata kasar, serupa dengan kata-kata makian yang dikeluarkan oleh utusan Sanherib. Nah, utusan dari Raja Hizkia itu meminta supaya bahasa diplomatik waktu mereka bertemu saat itu, mereka menggunakan bahasa Aram karena mereka paham akan bahasa Aram, sehingga apa yang disampaikan itu tidak perlu didengar oleh rakyat yang mereka ada di bagian atas tembok-tembok tersebut dengan ikut mendengarkan apa yang mereka percakapkan. Tapi utusan itu menolak, utusan dari Raja Asyur ini menolak. Karena dia bilang, saya juga ingin supaya kata-kata yang disampaikan ini juga didengar oleh rakyat-rakyat mereka dengan bahasa yang mereka mengerti, yaitu bahasa orang Yehuda. Dan kemudian mereka malah ikutan mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata kasar yang berusaha untuk menjatuhkan orang-orang bangsa Yehuda pada masa itu. Di ayat yang ke-13, kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Jadi ini dipertegas lagi saudara-saudara. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggur dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya.
sampai aku datang dan membawa kamu kepada suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Dengan kesombongannya dia menyatakan bahwa semua takluk pada bangsa Asyur. Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Ini utusan dari Sanherib, panglima tentaranya itu semakin menjadi-jadi, saudara-saudara. Dia berusaha mempengaruhi rakyat, menjelek-jelekkan dan merendahkan bangsa Yehuda dan meninggikan Allah yang mereka sembah. Dia bahkan meremehkan 3 orang utusan Raja Hizkia. Dia sedang menghasut rakyat karena dengan bahasa yang mereka mengerti, supaya mereka bisa memberontak terhadap Raja Hizkia. Dia tawarkan hal-hal yang menarik hati rakyat yang pada waktu itu mereka butuhkan karena mereka berada di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di dalam kelaparan. Maka yang mereka tawarkan itu adalah sesuatu yang mungkin menjadi harapan bangsa Israel waktu itu. Bahkan dia katakan, kamu lebih baik menyerah dan datang kepada kami, datang kepada bangsa Asyur. Maka kehidupanmu akan lebih baik, kamu gak akan kelaparan lagi, kamu gak akan tersiksa lagi. Kalau kamu mau ikut, apa kata bangsa Asyur? Kalau kamu mau nurut, apa kata raja mereka? Nah, utusan Sanherib ini juga menghina Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Karena menurut dia gak akan bisa Allah yang disembah oleh bangsa Israel ini melepaskan mereka dari tangan bangsa Asyur. Dia memberikan contoh Allah-Allah dari bangsa lain, Hamat, Arpad, dan Sefarwaim yang mereka juga dikalahkan oleh Asyur. Nah, ini sebagai hal yang menyakitkan hati Raja Hizkia. Bagaimana dia melihat Allahnya dilecehkan, dihujat, rakyatnya pun dirayu untuk mereka bisa menyerahkan kehidupan mereka di bawah Raja Asyur. Nah, kita lihat ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-21, saudara-saudara. Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab. Dia sepatah kata pun, sebab ada perintah Raja Hizkia memerintahkan kepada 3 utusannya. Bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negeri, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Setelah selesai, mereka para utusan Hizkia ini kembali pada Hizkia. Tapi yang luar biasa, saudara-saudara, sikap mereka yang taat dan tunduk atas apa yang disampaikan oleh Raja Hizkia. Mereka tetap berdiam diri, mereka tidak membantah apa yang disampaikan oleh utusan Sanherib itu. Dan mereka melakukannya sebagai bukti mereka setia kepada Raja dan mau taat atas apa yang harus mereka lakukan. Dengan hancur hati, mereka kembali kepada Raja, menyampaikan apa yang disampaikan oleh utusan Raja bangsa Asyur tersebut. Nah, dari pasal ini, saudara-saudara, kalau kita bisa lihat, itu menceritakan kembali bagaimana bangsa ini kembali diuji. Ketika mereka menguatkan kepercayaannya di bawah Raja Hizkia. Bagaimana mereka seolah-olah dirayu, seolah-olah ingin ditarik ke sesuatu hal yang mereka mungkin lihat hari itu. Iya, kalau aku menyerah kepada bangsa Asyur, mungkin akan enak keadaanku. Tapi mereka tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca pasal ini merupakan sebuah jembatan untuk menceritakan apa yang terjadi menjelang akhir masa pembuangan orang Israel di Babel.
Dan bagaimana mereka juga diingatkan tentang kedaulatan Tuhan ketika Tuhan menguasai bangsa Israel pada masa itu. Sekalipun musuh mereka, orang-orang utusan bangsa Asyur meninggikan diri mereka, seolah-olah memandang rendah bangsa Israel, dan mereka menindas bangsa Yehuda pada masa itu. Tapi dalam pembahasan pasal ini, saudara-saudara, kita bisa ambil makna teologisnya, yaitu bagaimana Hizkia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Bahkan dia menjadi pengaruh yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Bahkan dia dengan segenap hatinya membawa rakyatnya untuk mau kembali kepada Allah yang benar, yang harus mereka sembah. Pada masa apapun keadaan mereka saat itu, mereka tidak mengandalkan pertolongan lain dari bangsa lain maupun dari Allah lain. Tetapi mereka meneguhkan hati mereka untuk tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat banyak hal yang mereka dari bangsa Asyur itu lakukan, berusaha melakukan segala sesuatunya. Percayalah, kedaulatan Allah itu memegang kendali atas segalanya. Kita akan melihat bagaimana nanti Allah menghancurkan mereka. Bagaimana apa yang diperkatakannya itu akan berbalik menimpa mereka. Saudara-saudara, banyak hal yang ternyata bisa kita pelajari dari segala sesuatu yang hari ini mungkin menurut kita apa ya artinya buat kehidupan kita hari-hari ini. Tapi percayalah, melalui segala sesuatu yang kita pelajari dari Alkitab ini, Tuhan sedang menaruh hal-hal yang bisa kita terapkan, saudara-saudara. Ketika kita berada di dalam pencobaan, ketika kita dirayu oleh pencobaan-pencobaan, ketika kita dirayu untuk meninggalkan Tuhan, ada satu alasan yang kuat. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya. Bahkan dikatakan di sini, mereka berdiam diri. Mereka nggak berusaha untuk berdebat, mereka nggak berusaha untuk melawan, tapi mereka mengandalkan kekuatan dari Tuhan sepenuhnya. Itu yang bisa kita pelajari, saudara-saudara, dari Yesaya 36. Dan mari kita merenungkannya dan kembali lagi kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah pembela kami. Kami percaya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, sekalipun kami mengalami banyak hal yang mengharuskan kami berdiam diri hari ini, tapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang adil. Kami punya Allah yang besar dan dahsyat yang sanggup melakukan segala perkara-perkara melebihi dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali menguatkan iman percaya kami kepadamu. Kami tahu Engkau Allah yang akan membebaskan kami. Engkau Allah yang akan menunjukkan jalan-Mu. Kami tidak akan berharap kepada hal-hal lain yang dijanjikan oleh apa yang ada di muka bumi ini. Tetapi kami hanya percaya bahwa pertolongan Tuhan yang kami perlukan. Yang kami lakukan hanya tinggal diam dan melihat bagaimana tangan Tuhan yang akan bekerja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya, katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.